Haleluya. Aku bersuka cita hari ini karena surga itu sangat nyata. Amin. Apakah kau ingin melihat surga? Amin. Kau akan melihat di sana tidak ada bentuk. Makin ugari, makin kulihat luas, makin aku masuk. Bentar lagi aku ingin masuk ke sana lagi. Kalau dunia bukan, makin kau buka suntuk. Iya kan? Pusing. Haleluya. Ya, kemudian kau mulai gelisah dan kau hidup dengan yang namanya keterbatasan. Tapi kalau kau datang kepada dimensi saya katakan ini, kau akan lihat di sana ada hidup, di sana ada pengetahuan, di sana ada terobosan, di sana ada pintu yang terbuka, di sana ada semua bahan-bahan dasar, di sana semua ada yang disebut dengan firman. Kalau kau menerima firman yang kutanam dalam rohmu, maka kau akan tahu bagaimana bukan surga dan diri. Apa yang kau lihat di surga akan kau miliki. Apa yang kau ikat di surga akan terikat di bumi. Apa yang kau lepaskan di surga akan terlepas di bumi. Itu yang disebut namanya kunci kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Saya rindu apa yang saya sudah buatkan kepada anak-anakmu. Catat balik, dengarkan rekaman ini, tulis detail. Haleluya. Tulis detail. Kau akan lihat ketika kau mendengarnya ini, firman akan berbicara di dalam roh. Sebagai bahan untuk kau memiliki iman. Haleluya. Amin. Amin. Tidak akan hidup lagi. Yang kedua, bahwa kita sudah memasuki yang namanya musim Tuhan. Catat dan tandanya musim Tuhan bagimu. Yang pertama adalah Tuhan sudah mulai membawa kita ke kota. Tuhan sudah mulai membawa kita ke kota. Haleluya. Catat. Tuhan sudah mulai membawa kita ke kota. Ini bukan soal jumlah, tapi ini soal siapa yang sudah siap. Haleluya. Siapa yang sudah siap mempersiapkan dirimu, maka engkau akan melihat kota akan menjadi tuayan. Halo. Kota akan menjadi tuayan. Kalau kau mengerti, persiapkan rohmu di level ini, kota akan menjadi tuayan. Amin. Kamu tahu tuayan, mereka akan memberi hasil kepada kerajaan. Ingat, kau menjadi benua di sini bukan karena dirimu, tapi karena firman yang sudah dilepaskan dari mulut hamba Tuhan. Itu Tuhan lakukan supaya hatimu tidak bimbang dan tidak ragu lagi bahwa orang itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk kota-kota ini. Haleluya. Amin. Kau akan berkata dengan percaya diri. Amin. Ketika engkau mendengarkan suara keluar dari mulutnya, Tuhan akan menyertainya dengan tanda-tanda untuk penggenapan. Haleluya. Tuhan akan menyertainya dengan tanda-tanda. Ingat, dia adalah hanya mulut, tapi kau adalah kaki dan tangan. Dan dia hanya mulut Allah, tapi kau adalah kaki dan tangan. Siapa yang harus menggenapinya? Kaki dan tangannya. Kaki dan tangannya. Berarti kau adalah kaki dan tangannya. Ingat, mulut tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa kaki dan tangannya. Tetapi perkataan yang keluar dari mulut tidak akan jadi apa-apa kalau kau tidak menjadi kaki dan tangan. Pergi, datang, katakan. Kalau kau tidak sanggup mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bapakku, apa yang kau dikatakan oleh Bapakmu, berarti kau harus tahu apa yang dikatakan Bapakmu di rumah. Itulah sebabnya saya suruh kamu menulis, supaya kau tahu apa yang dikatakan Bapakmu di rumah ini.
Haleluya. Tulis. Haleluya. Tuliskan supaya kau tahu apa yang dikatakan oleh Bapamu yang datang dari surga, dan itu akan menjadi roh nubuatan bagimu, dan engkau akan dibawa ke sana. Haleluya. Amin. Apa prinsip di sini? Berbahagialah telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati yang mengerti. Haleluya. Sehingga Elia bisa berkata, Bapakku, Bapakku, keretanya yang berkuda. Raja Aram juga berkata, Bapakku, Bapakku, keretanya yang berkuda. Karena sebelum Elia naik ke surga, Tuhan menyuruh urapi Hazael sebagai Raja Aram, urapi Elisa menggantikan kau menjadi nabi, urapi Yehu cucu Nimsi untuk menggantikan Ahab Raja Israel. Haleluya. Dari ketiga orang ini hanya dua yang berkata sanggup melihat. Siapa itu? Hazael, Raja Aram. Elia menggantikan dia. Yehu, Elisa maksudnya. Yehu hanya mengeksekusi, tapi tidak bisa melihat. Makanya namanya tidak ditulis di dalam kerajaan-kerajaan, karena tidak sanggup melihat. Haleluya. Haleluya. Siapa yang Tuhan suruh diurapi? Tiga. Dua yang bisa melihat. Karena ketika Hazael didatangi oleh Elia, dia bilang, aku letakkan tanganku di pundak, panah, dipanah, pergi ke sana, pukulkan. Dia pukul, dan Elia berusaha, kupikir engkau akan memukulkan lebih dari 5 kali, tapi kau hanya sanggup memukul 3 kali. Ini yang akan kau lihat. Aku ingin engkau menghabisi bangsa, kalau nggak salah bangsa Media, tapi kau tidak sabar. Tapi ketika Elia pergi meninggalkan dia, dan dia mau menjadi Raja Aram, bukan ketika Elisa mati. Ingat, ketika Elisa mati, Hazael berkata, Bapakku, keretanya berkuda. Elia melihat Elisa, Hazael melihat Elisa. Hal yang sama. Haleluya. Amin. 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 Kau bisa melihat di sini. Haleluya. Hari ini saya masih ada di firman yang masih tertanam di dalam hati. Berarti 40. Siap? Siap? Dikatakan siap. Siap. Kamu siap? Siap. Oke, mari kita datang dengan gencang kepada Yakobus 1 ayat yang ke-21. Haleluya. Yakobus 1 ayat ke-21. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Mari kita baca. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hati yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Haleluya. Saya sampaikan firman yang tertanam, bukan hanya firman yang lewat, tapi firman yang tertanam di dalam hatimu. Saya sudah terangkan minggu kemarin, kalau firman yang tertanam berarti ada yang menanam, ada hati yang tersedia. Haleluya. Dari keempat, hati yang sudah digambarkan di dalam Matius 13, kau harus selalu menyediakan tanah hati yang baik. Amin. Haleluya. Karena di dalam tanah hati yang baik, maka akan menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu adalah ukuran kerajaan surga. Amin. Itu adalah ukuran kerajaan surga. Engkau kalian berlipat gandaan. Bagaimana itu terjadi? Berlipat ganda di dalam dirimu. Firman itu ketika masuk satu benih, itu tidak akan tetap menjadi satu, tapi 30, 60,
100 kali lipat. Haleluya. Ukuran yang paling tinggi adalah 100 kali lipat. Itu namanya kelimpahan. Haleluya. 60 adalah kelebihan, tetapi 30 adalah kecukupan. Haleluya. Kamu yang akan menentukan itu di dalam dirimu lewat tanah hatimu. Apakah engkau akan menerima hanya cukup, engkau akan menerima kelebihan, atau engkau menerima kelimpahan? Hatimu yang menentukan itu. Engkau harus mewujudkan itu di dalam hari-harimu. Oh, engkau adalah orang yang berkelimpahan. Firman yang di dalam hatimu menghasilkan kelimpahan di dalam hidupmu, kelimpahan di dalam kehidupan Kristus yang terjadi, kelimpahan untuk engkau diperlengkapi dengan sumber-sumber. Karena itulah yang akan datang di dalam hidupmu. Itu sebabnya dikatakan di situ, firman yang tertanam di dalam hatimu dengan hati yang lemah lembut. Rendah hati itu adalah berbicara tentang kelembutan. Haleluya. Jadi tidak akan pernah ada orang bisa menerima firman dengan hati yang keras. Hati keras adalah tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu. Haleluya. Haleluya. Tapi tanah hati ketiga adalah semak duri, bertumbuh, punya pohon, punya daun, tapi tidak sanggup menghasilkan buah. Haleluya. Dia bisa ada di gereja, tapi dia mandul untuk kerajaan. Kerajaan harus menerima buah dari kehidupan. Apa buah? Bukan hanya buah-buah roh, tapi buah-buah karya, buah-buah yang namanya pekerjaan, buah-buah namanya hikmat, buah-buah pengetahuan bawa ke rumah Tuhan. Ketika Salomo membangun bait suci, Aholiab, siapa namanya itu yang dipenuhi dengan roh, datang untuk mengukir rumah Tuhan, karena di dalam mereka ada roh Allah yang mampu mengukir perkakas dalam rumah Tuhan dari emas, karena roh Tuhan ada di dalam mereka. Halo. Rumah Tuhan harus mendatangkan orang-orang ini, dan orang-orang ini akan menyediakan perkakas di rumah Tuhan. Jangan mata-matanya beli itu berarti keyboard yang baru, lebih daripada itu. Orang-orang ini adalah tim praise and worship. Ketika mereka berdiri di sini, surga terbuka. Saya perlu itu untuk dibangkitkan, dan sudah bangkit. Dan akan menyatakan dirinya di dalam diri. Siapa orang-orang itu? Hal yang harus saat itu di dalam hadirat Tuhan. Semakin engkau masuk, engkau akan tahu. Kau akan mendengar suara malaikat di dalam penyembahan. Kau akan mendengarkan suara orang-orang kudus. Dan kau akan mendengarkan dari sana seperti yang dilihat oleh Yohanes, seperti desau air bah. Tapi di nada, kalau air bah kan pening, pusing kan, tapi ini adalah haleluya, 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 haleluya. Wah, kalau saya nyanyi ini, saya bisa merasakan surga. Amin. Haleluya. Siapa yang bisa melihat ini, dengarkan ini, dan bangkitkan itu. Haleluya. Haleluya. Saya melihat itu hidup di dalam diri Mam, dan dia bisa menangkap itu. Ikuti. Haleluya. Haleluya. Dan terobos dan terobos dan terobos bicara, doa terus. Haleluya. Dia pikir saya kok gak bergerak apa ini, ya supaya dia bangkit. Haleluya. Haleluya. Karena dia berpikir hanya aku sendiri dalam hatiku, itu untuk aku punya panggilan yang lain. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya pikir soal kali papa ini, iya, kami itu untuk Mam. Haleluya. Dia harus buka itu. Haleluya. Maka pasukan Mam harus bangkit. Are you ready? Are you ready? Karena apa? Dunia akan melihat bedanya kita dengan dunia.
surga dibuka di sini. Yes, amen. Amin. Kalau kita sama seperti dunia, mereka akan bilang kawan kita, dongan kita, dongan-dongan Ya. ada di antara kita. Mereka tidak akan tahu. Tapi ketika mereka melihat kita, tak pernah kulihat ini sebelumnya. Iya. Dari mana sumbernya ini? Haleluya. Dari mana sumbernya ini? Amin. Kau akan berkata, aku bukan sumbernya, tapi ku tahu jalannya. Iya. Kau mau lihat? Kamu ke rumah Tuhan. Iya. Haleluya. Aku bukan sumbernya, Ya. tapi aku tahu caranya. Ya. Di mana itu dilepaskan. Kau. Awal sini. Dia akan lihat. Wow. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Kau akan lihat hari-hari ini apa yang sudah kerjakan dalam diri Papa untuk meneguhkan engkau tidak boleh ragu lagi dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan di antara kita. Haleluya. Kalau kau masih ragu, kamu kurang asam. Haleluya. Tapi kalau kau percaya melihat suara Tuhan dengan apa yang saya katakan, makin cepat engkau akan eksekusi. Makin cepat manifestasi kuasa firman yang tertanam di dalam dirimu, engkau akan lihat di dalam dirimu. Haleluya. Tugasmu adalah menghadirkan itu di rumah, menjadi persediaan di rumahnya. Tugasmu adalah mengeksekusinya. Haleluya. Haleluya. Keberanian iman dan percaya akan membuatmu melihat, bahkan berjumpa dengan yang disebut keturunan Abraham yang tersembunyi dan terbelenggu oleh karena dosa dan penghakiman dunia ini, seperti Zakheus. Haleluya. Oh, mereka yang dikelompokkan oleh karena tugas mereka ada di situ, seperti perwira Kapernaum karena dia tentara pasti membunuh orang-orang. Haleluya. Tapi Yesus berkata dia adalah keturunan Abraham. Seperti perempuan Syrofinese yang hanya tinggal di rumah. Kau pikir dia hanya ibu rumah tangga, tapi dia sebenarnya mencari sinyal ke surga untuk menghubungkan surga dengan anak-anak perempuannya, menghubungkan surga dengan keluarganya. Sepertinya mereka tidak berbuat apa-apa, tapi Yesus berkata tidak baik melepaskan roti diberi kepada anjing. Haleluya. Tapi dia berkata, benar Tuhan, tapi aku hanya perlu remah-remahnya saja. Karena tahu kan aku menghubungkan surga, aku hanya perlu remah-remahnya. Yesus berkata, imanmu menyelamatkan. Pergilah, apa yang sudah kau imani akan terjadi. Bukanlah dan pergilah. Dia membawa, ketika dia di jalan, orang sudah datang kepada dia. Anakmu sudah sembuh. Akan bangkit ibu-ibu yang sepertinya hanya ada di rumah, tapi sanggup melihat bahwa remah-remah pun aku perlu. Haleluya. Karena ibu-ibu ini tahu remah-remah. Setiap kali dia cuci piring, dia akan singkirkan remah-remah. Betul? Halo? Ya. Kalau dia punya anjing dan kucing, dia akan olah itu menjadi olahan untuk mereka. Tapi ingat, remah-remah akan ku ambil. Karena aku tahu, untuk aku terhubung dengan keturunan Abraham, aku melihat di dalam dirimu. Itu sebabnya ketika dia datang kepada Yesus, dia lihat Kejadian 22 ayat yang ke-16. Olehmu semua bangsa diberkati. Yesuslah yang menggenapi. Saya bukan bangsa Israel, tapi oleh aku pun orang Sidon akan diberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kamu akan melihat firman yang tertanam di dalam hatimu berkuasa. Kenapa dia berkuasa? Karena Yakobus 1:25. Ketika engkau melihat firman itu, engkau mendengar dan melakukannya, maka Allah akan memberkatimu sehingga apapun yang kau kerjakan akan berhasil. Haleluya. Kenapa dia berkuasa? Pertama adalah Yohanes 1 ayat 1.
Apa itu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika kau mendengarkan firman keluar dari mulutku, kau akan melihat Allah ada di sana. Amin. Haleluya. Kau akan melihat Allah bekerja dengan firman itu. Karena firman yang kulepaskan adalah penghubung antara engkau surga dan kehidupanmu. Haleluya. Akses ke surga sehingga kau bisa melihat kebesaran, kelimpahan, kekayaan, kemuliaan, kekudusan datang dari surga akan memenuhimu. Haleluya. 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 Karena di Yakobus 1 ayat 25, firman itu ketika engkau praktekkan, engkau lakukan, to do and to teach, kau akan melihat kuasa itu termanifestasi dalam dirimu. Selama ini kau lemah, engkau tiba-tiba menjadi kuat untuk mengerti. Haleluya. Selama ini kau bingung, tiba-tiba kau melihat jalan yang jelas. Selama ini engkau banyak keluhan dan mengeluh, tapi tiba-tiba ketika kau praktekkan, gampangnya rupanya, tidak susahnya rupanya. Kenapa? Di situ ada kuasa. Amin. Sebelum kau menyeberang untuk melakukannya, keadaan kau akan tetap sama. Tapi ketika kau menyeberang dan melakukannya, di situ kekuatan tidak terbatas. Itu sebab dorong diri, persembahkan diri, beri dirimu untuk kau mempercayai apa yang saya katakan. Selama kamu masih ada di situ, kau akan bilang betulnya ini, jadinya ini, kau akan ada dalam keraguan. Tapi begitu kau masuk melangkah ke sana, kau akan bilang, wow, kenapa nggak melihat sebelumnya ini? Kenapa nggak dari dulu saya melihatnya? Kok bisa begini, kok bisa begitu? Tapi engkau tahu bahwa itu sudah tersedia. Haleluya. Kenapa? Karena engkau akan melihat bahan-bahan yang sudah tersedia. Bahan-bahan firman yang datang di dalam rumah itu akan menjadi bahan-bahan yang kau perlukan, supaya ketika kau bergerak dengan iman, bahan-bahannya sudah menjadi tersedia. Ketika engkau memerlukan kesembuhan, ada di sana bahan-bahan kesembuhan. Ketika kau ingin melihat finansial yang merdeka, engkau melihat ada bahan-bahan di sana untuk kau mengeksekusinya. Ketika kau melihat pemulihan keluargamu sebagai seorang ayah, engkau melihat ada bahan-bahannya di sana. Ketika kau bertindak dengan iman, perkataanmu akan berotoritas di rumahmu. Haleluya. Dikembalikan menjadi kepala di atas rumahmu, sehingga engkau menggambarkan Allah yang adalah sumber. Jangan kau hidup dari, aku nggak bisa ngomong seperti Bapak itu. Betul, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Tapi kalau kau bergerak dengan iman, anak akan bisa seperti Bapak. Haleluya. Anak akan bisa menjadi bapaknya, bahkan bisa lebih besar dari bapaknya, supaya dia bisa berkolaborasi dengan bapaknya. Haleluya. Haleluya. Keinginan seorang ayah, anaknya bisa berdiri di sampingnya, bukan lagi di belakangnya, lalu berkolaborasi untuk kerajaan. Disitulah akan kita lihat rumah ini akan menjadi tempat orang-orang mencari orang-orang yang disebut siap. Kita tahu itu di mana tempatnya? Di sini tempat. Amin. Haleluya. Akan datang suatu saat gubernur, bupati, atau instansi terkait berkata, Pak Junison, aku berdua seperti ini orangnya. Saya akan bilang, aku punya orangnya. Amin. Orang ambil, tapi jangan kau pakai untuk babel. Haleluya. Aku rilis dia karena untuk menunjukkan kerajaan Allah. Kenapa kamu diam dengan ini? Yes. Amin. Haleluya. 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 Bupati dan wali kota akan datang kepada saya. Ini saya butuh orang seperti ini. Saya punya di rumah. Amin. Siapkan infrastrukturnya, dia akan bertanya. Dia akan membuka surga di kantor. Sehingga orang melihat surga itu sangat. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Apa
Apakah ini terlalu jauh bagimu? Bagi saya terlalu jauh. Asal kau mau dan percaya dengan apa? Haleluya. 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 Dia akan mengangkat dalam kesunyian. Tapi ada satu kemampuan yang sudah dilepaskan dalam diri. Di dalam kemampuannya tidak bisa dilakukan. Tapi ada roh yang bisa menambah apa yang dikatakan. Lalu dia akan aplikasikan itu di bumi dewa yang namanya hikmat. Amin. Satu hikmat yang Haleluya. Ya. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Sebab saya ketemu dengan saya selalu bilang, peluk saya. Peluk saya. Dia selalu akan memeluk saya. Kau tidak tahu apa yang sudah saya lepaskan. Haleluya. Makanya jangan hindari saya. Amin. Cari cara untuk dekat dengan saya. Haleluya. Jangan hindari Bapak itu datang. Kau dari sana. Kau rugi. Haleluya. Kau rugi karena kau tidak mau akan dihubungkan dengan surga. Amin. Termasuk anak-anakku pun. Kalau kau tidak mengerti bagaimana mengeluarkan itu dari sana, tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kau hidup dalam iman, kau akan hidup dalam iman. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Juli sama Mas Nan kejar. Kejar itu di dalam roh. Haleluya. Tangkap bahwa itu di dalam roh. Yes. Maka kalian bisa mewujudkan apa yang pernah saya katakan. Haleluya. Kalian akan bisa mewujudkan itu dengan sumber-sumber yang ada. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Come on. Come on. Kau akan terhubung dengan apa yang saya katakan itu. Kenapa dia berkuasa? Karena Yohanes 15 ayat 3. Apa itu Yohanes 15 ayat 3? Haleluya. Yohanes 15 ayat 3. Kau akan bisa berbuah. Yohanes 15 ayat 3 dan 4. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman yang kutanam di dalam roh itu membersihkan hidupmu. Halo. Itu sebabnya ketika firman ditanam, Matius 13 ayat yang ke-24, lalang akan mulai bermunculan. Haleluya. Come on. Itu hukum kerajaan. Ketika benih gandum ditanam dalam dirimu, maka Matius 13 akan digenapi. Apa? Semua lalang akan naik ke permukaan. Haleluya. Kenapa? Karena engkau sedang dibersihkan oleh firman yang ditanam. Haleluya. Baca itu. Di mana itu? Saya harus kasih tahu lagi karena ini saya bukakan di guru. Haleluya. Di manakah itu? Kemarin di Matius 13. Ini hanya catatan, tapi bukan ke situ saya. Ya, ayat yang ke 25. Haleluya. Matius 13 ayat yang ke-25, perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kenapa? Mengacu kepada Yohanes 15 ayat yang ketiga. Haleluya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman ditanam di dalam rohmu. Lalu ketika itu menjadi benih, dengarkan baik-baik, lalang akan dimunculkan. Berarti pembersihan sedang terjadi. datang. Haleluya. Ketika pembersihan telah datang, artinya musim menuai sudah datang. Jadi lalang itu untuk menunjukkan tuai yang sudah datang. Halo. Jadi saya sekarang terhubung semua ayat-ayat ini. Amin. Haleluya. Ya, lalang itu akan dimunculkan. Makanya jangan kau bereaksi negatif ketika lalang dimunculkan. Karena itu reaksi kau menerima benih firman. Amin. Amin. Kenapa? Kau sedang dibersihkan. Haleluya. Haleluya. Kalau kau tidak dibersihkan, engkau akan menjadi alat yang bermasalah dalam kerajaan. Haleluya. Tapi kalau kau sudah dibersihkan, engkau akan menjadi alat yang efektif di dalam kerajaannya. Amin. 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 Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur,
demikian juga kamu tidak bisa berbuat jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yes. Dan ranting-rantingnya tinggal di dalam firman-Nya. Apa artinya tinggal di dalam firman? Yaitu Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tinggal di dalam firman. Orang yang mendengar firman itu dan yang melakukannya, maka firman-Ku tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Kamu siap? Haleluya. Yohanes 8 ayat 31. Oh, haleluya. Mari kita baca. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Apa artinya di sini tinggal dalam firman? Engkau dengar, engkau lakukan, maka manifestasi akan dua. Kau tinggal di dalam firman-Nya dan firman-Nya tinggal di dalam. Haleluya. Itu yang dimaksud kuasa itu. Kenapa firman itu berkuasa? Firman yang ditanam itu berkuasa. Karena sekarang firman itu tinggal di dalammu dan kau tinggal di dalam firman. Yesus berkata, kalau firman-Ku tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam firman-Ku, minta apa saja yang engkau minta, maka itu akan terjadi. Haleluya. Maka kenapa itu disebut berkuasa? Itu karena firman yang tinggal di dalammu. Haleluya. 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 Yohanes 15 ayat 7. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca cepat. Saya ikut lari bercepat. Haleluya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa dia berkuasa? Perkataan itu berkuasa karena firman itu kamu lakukan. Haleluya. Haleluya. Firman itu engkau lakukan. Makanya Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, kalau engkau mendengar firman, engkau tidak melakukannya, engkau penipu dirimu sendiri. Haleluya. Tapi kalau kau mendengar dan melakukannya, engkau akan berdiri di depan cermin. Haleluya. Bukan cerminnya yang diubah, tapi engkau yang akan diubah. Cermin akan menjadi patokan dari mana engkau berubah. Betul? Haleluya. Itu artinya firman itu akan membersihkan engkau. Firman itu akan membersihkan hidupmu. Asal kau mana yang kau harus berubah. Oh, setiap orang akan mulai berubah oleh karena firman yang datang di dalam dirinya. Dia akan berkata, ini gak akan bisa kulakukan lagi, ini tidak bisa kulakukan lagi, ini harus kutinggalkan karena ini bukan hidupku lagi. Firman akan memberi kau kaca sehingga kau tahu mana yang harus kau tinggalkan dan mana yang harus kau akan lalui terus. Karena firman, roh itu akan bekerja di dalam. Haleluya. 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 Makanya di dalam jemaat apostolik ada 5 level yang harus kita bangun. Tadi malam sudah saya beritahu. Yang pertama adalah bertobat baru. Haleluya. Bertobat baru, orang datang kepada Kristus, dia menjadi bertobat baru. Level yang kedua adalah jemaat komitmen. Haleluya. Mereka sudah menemukan rumah rohaninya dan dia berkomitmen di sana. Haleluya. Level yang ketiga adalah level murid. Haleluya. Murid harus mulai menerima firman yang ditanam di dalam rohnya. Haleluya. Yang keempat adalah level pelayan. Haleluya. Mereka harus tahu melayani bapaknya di
rumahnya. Haleluya. Itu sebabnya di level ini orang itu akan mengerti taat. Apa itu taat? Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Barulah kau tahu orang yang terbesar dalam kerajaan surga dia harus menjadi hamba. Orang yang terkemuka dalam kerajaan surga dia harus menjadi pelayan. Haleluya. Haleluya. Dia harus menjadi pelayan. Level ini anak-anak dalam rumah akan melayani Tuhan di rumahnya sebagai yang namanya pelayan. Yang kelima adalah yang terakhir, level anak. Haleluya. Di level anak inilah Bapa akan mulai menuliskan firman di dalam roh. Tapi di level murid, firman harus ditanam di dalam roh. Jadi apa yang saya bagikan hari ini untuk menjadi dasar bagi kalian untuk membawa orang-orang, bahwa orang yang datang mau ditingkatkan menjadi murid, dia harus dimuridkan. Amin. Apa waktu memuridkan? Berarti firman harus ditanam. Apa yang ditanam? Benih. Haleluya. Karena tidak mungkin panen kalau tidak ditanam. Siapa yang menanam? Bapak rohaninya yang harus menanam. Haleluya. Tidak boleh sembarang. Kalau bukan bapak rohani yang menanam, orang itu akan memanen. Kalau dunia yang menanam dalam dunia akan memanen. Tapi kalau bapaknya yang menanam, maka rumah akan menuai. Haleluya. Haleluya. Amin. Ketika di sini kami kalian, haleluya. Jadi dikatakan di situ tinggallah di dalam firman. Amin. Berarti orang yang mendengar firman itu dan yang melakukannya, dialah yang disebut namanya murid Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang saya ajarkan ini untuk mendudukkan engkau masuk ke level murid. Haleluya. Murid siapa? Murid Kristus, bukan murid Pak Jackson. Haleluya. Murid Kristus. Haleluya. Amin. Apa yang akan ditanam di dalam murid levelnya? Tadi malam sudah saya ajarkan sedikit di dalam Mazmur 25. Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 25. Amin. Supaya nanti tak turun balik. Amin. Halo. Ya. Kalian siap? Ini dasar kalian akan mulai memuridkan. Mari kita baca ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab Dia menunjukkan jalan kepada orang sesat. Berarti dari bertobat baru masuk kepada jemaat berkomitmen, dia didudukkan dari kesesatan. Haleluya. Dari jalan yang sesat masuk kepada jalan yang benar. Apa perlu ditanam di sana? Ada dua. Yang pertama adalah hukum, yang kedua adalah jalan. Mari kita baca ayat yang ke-9. Haleluya. Jadi bagaimana cara memuridkan orang? Apa yang akan ditanam? Apa yang akan diajar? Ingat, ditanam dan diajar. Haleluya. Jadi pemuridan itu adalah menanam dan mengajar. Haleluya. Kalau kau mendengar ini, berarti kau harus siap untuk menanam dan mengajar. Praktek. Nah, bisa kau ada di level ini kalau kau tidak praktekkan. Maka tempat yang paling pertama yang harus kau praktekkan adalah rumah. Haleluya. Rumah. Kalaupun kau salah, enggak akan diketahui oleh anak. Karena kau adalah bapak. Amin. Kalau kau salah, enggak akan diketahui oleh anak. Karena kau mamanya. Haleluya. Terancam nanti uang jajan. Haleluya. Terancam nanti
tukang jajan. Haleluya. Praktek saja di sini. Apa? Kalian tahu setiap kali saya mau firman ini, kau pikir itu saya langsung bisa masuk ke sini? Perlu 2-3 kali saya harus katakan dulu ke orang lain. Apa yang saya ajarkan ini? Seminggu ini start. Kadang saya buka sedikit ke hulu, kadang saya buka sedikit dio, kadang saya buka sedikit kepada anak-anakku, kadang sedikit juga aku buka sama mama. Ada waktunya, ya. Tapi ketika sudah saya ada di meja, saya gabungkan ini semua menjadi satu modul ajar yang akan saya ajar. Haleluya. Lalu saya buat menjadi kurikulum. Baca sama-sama. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Apa itu memberikan? Membimbing orang yang mana? Orang yang rendah hati. Jadi orang yang disebut murid adalah orang yang bersedia dibimbing. Haleluya. Jadi pemberitaan itu adalah menaruh hukum-hukum di dalam roh orang itu. Haleluya. Hukum-hukum itu banyak. Apa itu hukum? Kita harus mengajari mereka saat teduh supaya itu menjadi hukum. Ketika itu menjadi hukum, tanpa kamu ajari pun dia akan sendiri lakukan di rumahnya waktu bangun pagi, karena itu sudah hukum. Sebelum hukum harus dibimbing dulu, Ya, makanya kenapa saya praktekkan kepada 2 anak saya dalam rangka untuk membangun, membimbing mereka itu menjadi hukum. Apa goal saya? Tanpa saya pun ketika mereka bangun sudah saatnya. Itu hukum. Haleluya. Haleluya. Apalagi hukum? Pujian dan penyembahan. Kalau kita ajarkan mereka hukum pujian dan penyembahan, bahkan ketika kita tidak ada, mereka nggak akan cari HP, tapi mereka akan masuk ke kamarnya. Kalaupun dibantu oleh HP dengan lagu-lagu, tapi dia masuk di hadirat Tuhan untuk mencapai surga. Haleluya. Itu dia lakukan karena apa? Karena itu sudah menjadi hukum di dalam rohnya. Itu menjadi hukum. Tanam, bimbing dia supaya itu menjadi hukum di dalam rohnya. Haleluya. Haleluya. Ketika dia memberi persembahan, ajarkan dia memberi itu dengan rasa hormat kepada Tuhan. Haleluya. Ketika dia melakukan itu tanpamu, dia akan lakukan itu sebagai hormatnya kepada Allah sebagai persembahan. Dan ketika dia lakukan itu karena itu sudah menjadi hukum. Hukum di dalam rohnya. Haleluya. Halo. Halo. Ketika dia punya waktu luang, dia akan lakukan yang lain. Walaupun dia punya HP, dia akan datang kepada Alkitab dan membaca atau mendengarkan notnya di zona voice. Haleluya. Kapan dia lakukan itu? Karena itu sudah menjadi hukum di dalam rohnya. Sebelum itu menjadi hukum di dalam rohnya, bimbing dia. Haleluya. Bimbing dia untuk melakukan itu. Tapi sebelum kau lakukan itu di dalam kepada orang itu, kau harus lebih dahulu melakukannya. Karena itu harus menjadi pola dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Ketika mereka datang di sini, kamu datang di sini, kamu menulis. Secara otomatis setiap kali kau datang beribadah, walaupun tidak datang di sini, kau datang ketemu orang lain. Orang lain akan aneh. Kau tidak catatan. Dan kau tidak akan menurut catatanmu. Kenapa? Itu sudah jadi hukum. Halo? Itu sudah jadi hukum. Orang datang bawa buku ND, kita datang bukan hanya bawa Alkitab, tapi kita datang dengan not. Haleluya. Sehingga apa? Setiap kali kau membuat notmu, kalau itu menjadi hukum, itu akan kau kirim ke grup Telegram. Ini perlu menjadi hukum. Haleluya. Ya, kenapa kadang datang, kadang tidak datang? Karena masih jahit langkung. Halo, karena masih jahit langkung. Datang tidak diundang, pergi tidak diusir. Haleluya. Ya, jahit langkung namanya. Dengarkan baik-baik. Kalau not itu sudah menjadi hukum di dalam roh, kau akan kirim itu ke Telegram tanpa saya minta. Kirim kau lakukan dengan naik. Kenapa itu sudah jadi hukum? Kenapa itu belum kau lakukan? Belum menjadi hukum.
Haleluya. Come on. Ingat kanan kirinya. Ini harus saya bangun. Menjadi hukum di dalam roh. Hukum Allah di dalam rohku. Amin. Walaupun saya tidak diawasi, walaupun saya tidak diingatkan, otomatis itu sudah saya kerjakan. Karena hukum itu sudah menjadi kehidupan bagimu. Hukum itu akan dilihat oleh orang lain. Amin. Itu berdampak gaji dan penghasilan. Langsung ketika kau memberi sebagai rasa hormat kepada janji yang kau berikan, maka kau akan saksikan langsung perburuan. Itu tanda itu menjadi hukum. Haleluya. Kau harus mendisiplin diri untuk menjadi hukum, supaya ketika kau menerimanya, kau dilepaskan dan dibebaskan dari semua kekhawatiran dunia, sehingga kau bergantung kepada Allah. Kau bilang, Tuhan ini ku beri, kau tahu kan Tuhan kurang, aku tahu, kata Tuhan. Haleluya. Tapi kau akan melihat setiap bulan, kau melihat kecukupan dari semuanya. Karena kau mengutamakan Tuhan. Haleluya. Dan tidak mungkin aku akan terima itu datang. Kamu jadi tidak mungkin itu akan datang. Kenapa? Karena kau membuat hukum di dalam roh. Dengarkan baik-baik semua. Apa yang saya ajarkan harus menjadi hukum di dalam roh. Itulah kau tandanya menjadi anak dalam rumah ini. Apa itu? Setiap firman yang saya lepaskan di dalam hidupmu itu menjadi hukum, bukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat datang dari Musa, tapi kasih karunia datang dari Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Itu akan menjadi hukum di dalam dirimu. Apa itu menjadi hukum? Karena firman Yeremia 31 ayat 33. Haleluya. Yeremia 31 ayat 33. Amin. Haleluya. Mari baca. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah tanda kita terhubung dengan Allah dan kita disebut umatnya. Apa? Firman-Nya menjadi hukum. Apakah kau umat Tuhan? Yes. Firman-Nya jadi hukum. Amin. Nanti saya buka di dalam Ibrani supaya ini lebih jelas. Haleluya. Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10. Haleluya. Mari kita baca. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Sekarang berubah ke akal budi. Bagaimana bisa berubah dari roh mereka ke akal budi? Itu artinya sekarang itu tidak hanya di rohmu, tapi itu jadi pemikiranmu. Tapi kau itu renung-renungkan, engkau renung-renungkan tiap hari, sehingga cara berpikirmu pun seperti firman itu. Haleluya. Sehingga Roma 12 ayat 1 ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kau tahu mana kehendak Allah dan yang sempurna. Itulah ibadah yang sejati. Haleluya. Firman yang menjadi hukum di dalam roh sekarang berpindah menjadi pola pikir. Amin. Ini namanya saya sebut transformasi pikiran. Transformasi kehidupan. Haleluya. Haleluya. Berarti kau bisa mengajarkan itu kepada orang lain. Tidak hanya tinggal di dalam roh, tapi kau bisa mengajarkan itu kepada orang lain.
Haleluya. Kemudian aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini akan saya bahas berikutnya. Dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dalam inilah kau akan mengerti Allah Bapa rohani akan menjadi Allah. Karena firman yang ditanam di dalam hati, maka Allah dari Bapa rohani akan engkau mulai alami. Kenapa? Di mana ada firman, di situ ada Allah. Halo. Firman yang datang dari mulut Bapa rohanimu, engkau akan melihat Allah ada di sana. Siapa yang melihat? Itu dilihat oleh Elisa. Apa kata? Demi hidupmu dan demi Allahmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Demi hidupmu dan demi Allahmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang dikatakan Ibrani? I will put my laws into their mind. Berarti firman itu ditransformasi menurut Yeremia 31 dan 33 itu sekarang sudah bertransformasi di dalam pola pikir. Berarti perubahan pola pikir akan memulai pemulihan. Amin. Yang kedua katanya I will write, ya. Kalau di Yakobus 1 ayat 21 disebut engrave, digrafir, sebenarnya ditulis in their in their ears, dalam pendengar mereka, ya, di dalam roh mereka. Kemudian ketiga, Allah akan menjadi Allah mereka, berarti Allah Bapa rohaninya. Kemudian ketiga, mereka akan menjadi umat Allah. Amin. Haleluya. Kenapa orang Yahudi tidak sebut umat Allah? Karena mereka menolak Yesus yang datang. Dia bilang, aku datang kepada milik kepunyaanku, tapi aku sendiri ditolak. Jadi jangan tolak firman yang keluar dari mulut. Halo? Terima, hidupi, lakukan. Halo? Eksekusi dengan segera. Maka kau akan melihat firman yang sudah Tuhan taruh ditanam di dalam hatimu. Sekarang sudah berpindah. Itu sekarang ada di dalam pola pikirmu. Atau akan berubah dengan pola pikirmu. Semuanya itu akan mudah kau eksekusi. Haleluya. Itu menjadi pola pikir ilahi di dalam dirimu. Sehingga apa? Pikiran Allah sekarang menjadi pikiranmu. Haleluya. Bukankah firman itu adalah Allah? Berarti firman itu juga punya pikiran. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Itu yang pertama, membimbing mereka dari kesesatan, lalu dengan rendah hati membangun hukum di dalam hati mereka. Haleluya. Kamu sudah tahu apa yang harus dibangun di dalam diri anak-anakmu? Bangun hukum itu. Itu harus menjadi hukum. Dampingi, sertai, kasih pola, kasih contoh, sampai itu menjadi hukum. Haleluya. Sudah jadi hukum. Haleluya. Sukacita Tuhan itu menjadi hukum dalam roh mereka. Mereka bisa mengerjakannya. Dia sudah duluan bangun setengah jam sebelumnya. Dia sudah gosok gigi, sudah duduk, lalu mulai ambil tempat. Dia juga mulai bimbing. Amin. Sembah kau Tuhan. Tidak apa-apa. Dia juga bangun, Pak. Dia juga ada tempat tidurnya setelah kau sembah. Amin. Bayangkan seluruh dari anak-anak orang-orang. Setiap jam 5 surga dibukakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Surga terbuka. Haleluya. 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 Itu menjadi hukum. Haleluya. Itu menjadi hukum di dalam rohmu. Karena itu bekerja. Ketika tidak biasa bangun hanya untuk tidak pergi ke sekolah, jam 5 juga kedengaran di perumahan. Apa namanya? Gunung tinggi bermain. Satu-satunya suara kedengaran. Itu suara dari mana?
kamu. Amin. Itu harus menjadi hukum. Sebelum itu menjadi hukum, bimbing mereka, latih mereka, dampingi mereka. Ku puji, ku muliakan. Tanpa sadar kakaknya sudah datang. Aku bingung betul ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya katakan ini nubuatan. Amin. Begitu ini hidup di tengah rumah dengan baik-baik. Tetap satu-satu dibukakan, orang Islam ini tertutup dengan apa yang kita katakan. Tiba-tiba bilang, aku perlu Tuhan, namiku aku perlu Tuhan. Datang, haleluya. Amin. Tetangganya, aku perlu Tuhan, aku perlu Tuhan, aku perlu Tuhan. Dengan mudahnya aku berbicara tentang Dia, karena kau bukakan surga. Apakah ini bisa kita lakukan? Apakah ini bisa terjadi dengan Yes. segera? Come on. Amin. Apakah ini bisa terjadi dengan segera? Amin. Haleluya. Yes. Bisakah ini terjadi dengan segera? Amin. Kau adalah tangan dan kaki. Wujudkan itu dengan segera. Amin. Amin. Kau akan lihat pewahyuan akan semakin melimpah di rumah. Karena sudah terbuka di sini. Haleluya. Haleluya. Nomor 2, pemulihan itu apa? Ayat yang ke-10, yaitu Mazmur 25 ayat yang ke-10. Haleluya. Mulai dari ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah menurut hukum. Dan yang kedua, ia mengajarkan jalan, garis bawah jalannya. Tidak disebut jalan-jalannya ya. Saya sudah lihat, bukan jalan-jalannya, tapi jalannya. Oke, garis bawahnya sudah. Kamu siap mendengarkan kewajiban ini? Apa jalannya? Ternyata jalannya itu adalah Yesus Kristus. Haleluya. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 6. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6. Haleluya. Semuanya kan ujungnya adalah Kristus. Kenapa disebut murid Kristus? Karena Kristus termanifestasi. Jadi bukan murid Pak Nixon, amin. Murid Kristus. Kalau kau tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar adalah muridku. Ingat, ini pemuridan. Amin. Yohanes 14 ayat 6. Mari baca dengan kuat. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa disebut Mazmur 25:9 jalannya? Itu bicara tentang Yesus. Karena Yesus berkata, I am the way, I am the truth, and I am the life. Haleluya. Berarti apa yang kita lakukan dalam pemuridan membawa mereka kepada jalan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Jalan yang dimaksud sini adalah tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah. Halo, tidak melalui Yesus. Jadi Mazmur 25 ayat 9 dan 10 itu berbicara tentang Yesus Kristus. Haleluya. Kita taruh hukum Allah di dalam firman di dalam hati mereka, tetapi kita juga harus membawa mereka ke jalannya. Haleluya. Apa itu jalannya? Yesus Kristus. Kenapa disebut murid Kristus? Karena jalannya adalah Yesus. Haleluya. Berarti apa yang kita lakukan dalam pemuridan membawa mereka kepada jalan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Jalan yang dimaksud sini adalah tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah. Halo, tidak melalui Yesus. Jadi Mazmur 25 ayat 9 dan 10 itu berbicara tentang Yesus Kristus. Haleluya. Kita taruh hukum
mereka, tetapi kita juga harus membawa mereka ke jalannya. Haleluya. Apa itu jalannya? Yesus Kristus. Kenapa disebut murid Kristus? Karena jalannya adalah Yesus. Haleluya. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingat, jalannya adalah Yesus Kristus. Amin. Yohanes 1 ayat 14. Mari kita belajar Yesus Kristus itu siapa. Yohanes 1. Masih bersama dengan saya? Amin. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang kita datang kepada Mazmur 25 ayat yang ke-10. Kita bandingkan kenapa dia disebut jalan. Mazmur 25 tadi ayat yang ke-10. Haleluya. Jadi merujuk ayat ke-9 itu kepada Yesus Kristus. Baca. Segala jalan Tuhan pertama adalah kasih setia. Ada yang menuliskan ini grace, ada yang bilang mercy, tapi juga sebenarnya kasih karunia. Haleluya. Dan kebenaran. Haleluya. Amin. Ingat tadi sebenarnya kata I am the way, I am the truth, I am the life. Haleluya. Yes. Itu bicara tentang Yesus. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, orang yang berpegang kepada ikat janjinya. Haleluya. Mau menjadi murid Kristus harus ada dalam ikat janji. Haleluya. Dan kepada peringatan, berarti kepada hukumnya, kepada perintah-perintah. Jelas? Ya. Haleluya. Jelas di sini. Nah, kita kembali sekarang ke Yohanes 1 ayat yang ke-15. Ayat 14 tadi, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ingat, penuh kasih karunia tadi, penuh mercy, penuh grace dan kebenaran. Berarti itu bicara tentang Yesus. Ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat ke-17, ayat 5-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran sama. Halo, sama dengan Mazmur 25 ayat 10 sama. Sebab kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita kenal siapa pengikut kebenaran itu. Kisah Rasul 22. Masih bersama dengan saya? Amin. Kisah Rasul 22 ayat 4. Come on. Ini firman yang digali terus. Amin. Baca 1, 2, 3 ya. Dan aku telah menganiaya siapa? Pengikut jalan Tuhan. Siapa di sini? Pengikut jalan Tuhan. Pengikut Yesus. Yesus ya. Paulus telah menganiaya mereka, pengikut, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan tangkap dan kuserahkan ke penjara. Jadi siapa yang dianiaya oleh Saulus? Pengikut jalan. Berarti seluruh murid Kristus. Itu sebabnya ketika dia lakukan itu, Yesus mendatangi Saulus ketika dia pergi ke Damsyik dengan kuasa penuh dari imam untuk membunuh, menangkap, memenjarakan orang yang disebut pengikut jalan Tuhan. Haleluya. Tiba-tiba sinar datang sangat menjilaukan, menjatuhkan Saulus dari kuda. Lalu terdengar suara, Saulus, Saulus. Haleluya. Haleluya. Tiba-tiba berkata, siapakah kau Tuhan?
katanya. Akulah yang kau aniaya itu. Saulus berkata, bagaimana aku menganiaya engkau? Dia mengenal Tuhan. Apa yang kau lakukan kepada orang-orang itu? Berarti kau menganiaya aku. Halo. Dan Saulus, Yesus berkata, tapi tidak apa-apa, 3 hari engkau akan menjadi buta, dan aku akan mengirim seseorang untuk menyembuhkan engkau. Betul? Jadi secara itu, lalu Saulus 3 hari buta, digiring. Dia buta, Alkitab berkata dia berpuasa karena dia menunggu. Tiba-tiba diutusan datang ke rumah Ananias penyamak kulit itu. Tiba-tiba sudah pagi-pagi Ananias akhirnya melihat ada binatang-binatang haram karena dia adalah orang Yahudi. Lalu berkata, makan Tuhan, dari dulu aku tidak pernah makan ini. Makan karena Saulus sudah 2 orang datang untuk menjemput engkau. Begitu dia buka pintu, pengawal sudah datang. Kami disuruh oleh Saulus berkata, dia datang ke Saulus. Lalu dia sampaikan, dia berkata, Saulus, aku sudah dengar tentang engkau, tapi Tuhan sudah berbicara kepadaku bahwa aku akan menumpangkan tangan dan memberikan destiny kepadamu. Apa destiny? Ketika engkau mengirim orang datang ke penjara, tapi ketika kau sudah habis dengan kekuatanmu alias tua, tanganmu sendiri akan kukirim masuk penjara. Itu istri Saulus. Haleluya. Itu ada di Alkitab saya loh. Di Alkitabmu ada. Karena kau nggak pernah baca. Nah, dia kan dikirim masa tuanya Saulus, dia dikirim ke Roma dan dia harus mati. Tuhan berkata, dia kusiapkan untuk menanggung penderitaan dan akan kugenapkan di dalam tubuhnya penderitaan. Makanya ketika Paulus berdoa, Tuhan, ambillah duri ini dari tubuhku. Dia bilang, cukuplah kasih karunia untuk di dalam kelemahanmu akan kau lihat kekuatanmu. Halo. Halo. Kamu bisa lihat di sini. Berarti yang dimaksud jalan itu bawa mereka kepada Kristus. Ya. Hanya Yesus jalan, gak ada jalan yang lain. Bukan Papa Nixon, amin. Dia bukan jalan. Aku pun akan membawa orang-orang termasuk kalian juga kepada jalan itu. Amin. Haleluya. 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 Lalu kita kembali ke Yohanes 1 tadi. Ayat yang sudah selesaikan, ayat yang ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah. Halo? Yes. Baca. 1, 2, 3. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Yesus akan menyatakan Bapa kepada kita. Amin. Hanya dia satu-satunya yang ada di pangkuan Bapa, yang bisa menggambarkan Allah yang namanya Elohim. Musa tak sanggup melihat menggambarkan ini. Makanya Tuhan bilang, kalau aku akan lewat, karena kau pasti mati melihat aku, engkau akan hanya melihat belakangku. Tapi anak tunggal Bapa namanya Yesus Kristus, dia selalu ada di pangkuan Bapa. Dia melihat wajah Bapa. Yesus mana yang kau akan ajar? Bukan hanya Yesus yang mati dan dibangkitkan, tapi Yesus yang disebut adalah ada di pangkuan Bapa. Haleluya. Dia bisa menggambarkan Bapa kepada kita. Haleluya. Amin. Bagaimana ketika Yesus ini ada di dalam hidup seseorang? Kita lihat dulu juga gambar Kolose 1. Haleluya. Kolose 1. Masih bersama dengan saya? Amin. Atau saya berhentikan? Amin.
Kolose 1 ayat 15. Ayat 15. Mari kita baca. Yesus yang mana yang akan kita bawa? Oke, jangan rendahkan Yesus dengan pewahyuan yang lama. Tapi yang kita bawa dalam pemberitaan adalah Yesus yang ini. Amin. 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 Haleluya. Mari kita baca. Semua baca. 1, 2, 3 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih lama dari segala yang diciptakan. Itu gambaran pertama tentang Amin. Yesus jalan itu. Haleluya. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Oh, ketika saya lepaskan ini, surga bergetar. Haleluya. Yes. Yesus. Surga itu gemetar Amin. Amin. karena nama itu menggetarkan surga. Amin. Namanya Yesus. Haleluya. Ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang terlihat dan yang tidak terlihat, baik singgahsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa-penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tapi apapun yang ada di dunia ini diciptakan hanya untuk Dia. Amin. Berarti bangsa-bangsa diciptakan untuk Dia. Amin. Amin. Haleluya. Pemerintah diciptakan untuk Dia. Ayat ke-17. Mari baca. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Yesus yang mana yang akan kau perkenalkan? Haleluya. Yesus yang mana? Jangan kecilkan. Yesus itu yang pernah kau lihat disalibkan. Fred, itu belum ada apa-apa. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Halo. Yes. Ia ada terlebih dahulu. Berarti itu adalah Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Haleluya. Amin. Pada mulanya adalah firman. Haleluya. Dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Amin. Amin. Ayat 8 maksudnya. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Haleluya. Ialah yang sulung dan yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Otoritas membuat Kristus Yesus menjadi yang utama dalam seluruh kehidupan kita. Oh, menjadi yang utama di pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam keluargamu, dalam keuanganmu. Dia harus menjadi yang utama. Yes. Haleluya. Bawa ini kepada orang-orang itu, biar dia tahu dia nggak akan kekurangan apapun untuk mengikuti jalan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ini amat dahsyat dan sangat dahsyat dan luar biasa dahsyat. Kenapa? Kalau kau itu dikatakan oleh Filipus, Tuhan tunjukkan apa yang kau berikan. Apa kata Yesus? Sampai berapa lama lagi engkau mengikut saya, katanya. Engkau tidak tahu aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Karena kan si Filipus. Haleluya. Filipus, ya kan? Nah Filipus, haleluya. Ya, berapa lama lagi kau harus mengikut aku? Ya, bukankah aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku? Kalau kau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Kalau kau sudah melihat Bapa, kau pasti melihat aku. Berarti melihat Yesus dan melihat Bapa. Melihat Yesus. Yesus, olok-olok ini Yesus.
mereka hanya melihat Yesus yang sangat kecil. Lalu para apologet ini menjawab untuk membela Yesus dengan juga ukuran si pencela dan si penghina Yesus. Mereka tidak akan pernah masuk kepada makanya saya tidak terlalu tertarik dengan apologet. Kenapa? Kalau dia bawa ukuran Yesus yang diejek, yang lahir dari perempuan Maria, masa Yesus mati, masa Tuhan mati, mereka mengejek, aku nggak lihat untuk mencoba. Karena itu kenal lebih dahsyat. Bagaimana Tuhan menjawab itu hanya satu-satunya. Tuhan akan datang. Jadi mereka yang menghina Yesus, mereka akan menjadi saudara suatu saat. Itu iman saya. Haleluya. Berani hina Tuhan, wajah Bapa di surga, tunggu tanggal mainnya. Satu saat itu tidak tahan mereka. Apakah saya membela nama Yesus? Tidak perlu. Fakta firman-Nya jauh lebih dahsyat. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Jadi kalau mau bawa Yesus yang besar ini kepada mereka yang terlalu kecil, kan bisa mati mereka, muntah mereka nanti. Haleluya. Tapi kenapa aku bawa ini kepada kalian? Karena sudah kau persiapkan bertahun-tahun supaya kalian bisa menampung pribadi yang namanya Yesus yang sebenarnya jalannya Allah. Amin. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-20, dan oleh dialah katanya, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah dia mengadakan perdamaian oleh darah Salib Kristus. Makanya ingatkan baik-baik, ketika dia sudah melakukan perdamaian di bumi, dia menjadi imam besar Allah. Dia menguduskan kita yang berdosa, sehingga kita tidak lagi disebut orang berdosa, tapi orang yang dibenarkan. Lalu ketika dia naik ke surga, dia menguduskan surga juga. Kenapa? Karena yang pertama memberontak di surga adalah Lucifer. Haleluya. Jadi ketika dia naik ke surga, darah yang sudah tercurah itu menguduskan surga juga. Karena pernah ada kudeta di sana. Berarti darah Yesus menguduskan yang ada di bumi, menguduskan yang ada di surga. Makanya darah itu berusaha oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jangan kau sendiri dengan darah anak domba. Itu kuasa. Haleluya. Kalau di dalam hidupmu tanda anak domba anak itu sudah menjadi nyata. Waktu kau masuk ke tempat orang penuh dengan yang namanya semua perdukunan, saya dan akan bilang menghindar, cepat menghindar, bodoh kita nanti. Ini dilakukan oleh Paulus. Haleluya. Makanya setan-setan itu bilang, Paulus aku Yesus kami tahu, kau siapa? Karena mereka sudah berulang kali berhadapan dengan Paulus. Semua setan-setan ini bonyok, ada bentor di sini, bentor di hidung, ada bentor di kepala, ya masing-masing dia dilibas oleh darah anak domba oleh Paulus. Bahkan Paulus bilang pakai sarung tangan juga, bentor juga. Haleluya. Kau nggak bisa
imajinasikan apa yang imajinasi? Yes. Ya. Itu karena darah domba Ya. yang sudah menguduskan bumi maupun surga. Itu darah salib Kristus. Ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Oh, memang betul. Kita dulu adalah musuhnya Tuhan. Memusuhinya di dalam hati dan pikiran kita. Tak percaya dengan segala kuasa karena kekhawatiran kita. Memusuhi dia, tapi dia mengasihi kita, mendamaikan kita. Haleluya. Amin. Dan yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Ayat 23. Sebab kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Haleluya. Inilah pewahyuan yang diterima oleh Paulus. Kepenuhan Kristus, jalan dari Allah itu diterima sepenuhnya. Lalu Yesus yang mana yang membuat orang tidak berpuasa? Dalam jalannya itu yang benar, yang mana tidak akan tersesat sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Dari Mazmur 25, dari tersesat, taruh Tuhan hukum-hukum, masuk kepada jalan yang baru. Maka kamu sekarang disebut pengikut jalan Tuhan. Yes. Lalu apa gol dari semua itu? Yang terakhir, Galatia 2 ayat 20. Apa gol dari pemerintah? Catat semua ini. Galatia 2. Galatia 2 ayat 20. Haleluya. Inilah gol pemerintah. Haleluya. Jadi pemurid harus ada di sini. Yang dimuridkan harus ada di sini. Fasilitator sudah ada di sini. Dari semua tentang jalan Yesus Kristus, inilah target yang disebut dari pemerintah. Baca 1, 2, 3 ya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah target pemerintah. Sudah di sini levelnya, baru akan masuk kepada pelayan. Haleluya. Kalau nggak lulus di sini disebut pelayan, dia akan pura-pura mati. Lalu dia akan bilang masuk kepada senioritas. Karena aku duluan yang sudah pertama di dalam rumah ini, tapi udah mati. Akan aku duluan. Umurku lebih banyak daripada umurnya. Ya, itu kan abangku. Stop. Berarti belum mati. Hanya orang yang mati akan masuk kepada level berhenti. Kenapa? Karena pemuridan itu adalah mewujudkan ini di dalam diri kita. Nama aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidupkan. Ya, bukan lagi aku sendiri yang hidup, katanya, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Bukankah ini dikatakan oleh Yesus? Bukan sekali-kali aku, melainkan ada Allah di sorga. Bukankah itu dikatakan oleh Daniel kepada Nebukadnezar? Bukan sekali-sekali aku ya Tuanku, melainkan Allah yang ada di sorga. Haleluya. Haleluya.
ini kualitas dari namanya seorang murid. Haleluya, haleluya. Ini kualitas dari seorang murid. Kalau kita membangun ini, maka kita akan melihat. Lalu apa yang dibangun? Saya kasih kesimpulannya. Mari cocokkan catatannya masing-masing. Saya kasih 5 menit. Ya, masing-masing. Apa yang diajarkan, apa yang dibangun di dalam pemuritan? Halo. Pertama adalah membangun hukum di dalam rumahnya. Itu yang pertama, membangun hukum. Haleluya. Yang kedua apa? Membawa kepada jalan. Hukum dan jalan itulah pemuritan. Apa disebut dengan hukum? Hukum itu adalah dibimbing, diajarkan. Tadi ingat, untuk membawa itu menjadi hukum harus dibimbing dan diajarkan. Amin. Ada yang dibimbing, ada yang membimbing, ada yang diajarkan, ada yang mengajar. Halo. Ya, sampai itu menjadi hukum. Kapan itu disebut menjadi hukum? Ketika itu dia sudah lakukan sendiri di dalam hidupnya. Haleluya. Itu sudah dilakukan sendiri karena itu sudah menjadi hukum. Haleluya. Yang kedua adalah Mazmur 25 ayat yang ke-9 10. Apa itu? The way, jalan Tuhan. Haleluya. Bagi pemuridkan itu apa? Karena dia menjadi murid Kristus. Betul? Haleluya. Bagaimana syarat menjadi murid Kristus? Apa itu? Jikalau kau tinggal di dalam firman-Ku. Bagaimana tinggal di dalam firman Tuhan? Yaitu mendengar firman dan melakukan. Halo? Halo? Mendengar firman dan melakukan, maka kamu benar-benar muridku. Kita lihat dulu tadi di Yohanes 8 ayat 31. Jikalau kamu tinggal dalam firman, maka kamu benar-benar adalah muridku. Haleluya. Yohanes 8 ayat 31. Dan firman yang ditanam itu adalah untuk murid. Amin. Haleluya. Yang terakhir ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Oke, kita baca 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu dimaksud berpuasa. Jika firman yang ditanam itu kamu dengar dan kamu lakukan, maka ia berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Maka jika kamu tetap di dalam firman-Ku, dalam firman-Ku kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kalau itu ada di dalam dirimu, inilah kuasanya. Apa itu? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, menyembuhkan kamu, menguatkan kamu, mengangkat kamu. Haleluya. Memuliakan kamu. Semuanya itu kebenaran yang sudah kau hidupi dan kau lakukan. Haleluya. Haleluya. Surga terbuka di sini. Rohmu ada di level, jangan turun. Kalau kamu lapar, jangan turun. Ini latihan. Amin. Harus selalu ada di level Tuhan. Amin. Saya sudah berikan hari ini untuk bagaimana kamu masuk kepada firman yang tertanam di dalam hatimu. Part yang kedua, bagian yang kedua, ini saya ajarkan supaya kamu tahu bahwa firman itu berkuasa di dalam hidup dan dalam kuasa. Haleluya. Berubah dengan kuasa itu, lakukan dan praktekkan kuasa itu, maka Allah akan memberkati.
Yakobus 1:7 dan memberkati semua yang kau lakukan. Haleluya. Amin. Sehingga di Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana firman itu kamu mengerti? Ketika kamu menyukai firman Tuhan. Yang kedua, kamu merenungkannya siang dan malam, maka kamu akan punya kuasa melakukannya. Haleluya. Bagaimana kamu bisa melakukan kalau itu tidak menjadi kesukaanmu, apalagi tidak ada dalam perenunganmu? Haleluya. Jadi bagaimana tinggal di dalam firman, berarti kamu harus membuat itu menjadi kesukaan dan merenungkan Taurat firman itu siang dan malam, sehingga apa? Engkau punya kuasa untuk melakukannya, sehingga kata kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat kelima. Amin. Mazmur 1 ayat kelima. Amin. Haleluya. Haleluya. Come on. Haleluya. 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 Berarti tinggallah di dalam firman. Untuk bagaimana tinggal di dalam firman, Mazmur 1 ayat 2 mengajar yang kesukaannya ialah firman, merenungkan firman itu siang dan malam. Haleluya. Kamu sudah dibantu untuk bisa merenungkan, tinggal dengar. Haleluya. Tinggal putar paket-paket. Haleluya. Supaya kamu paket, ya downloadlah di sini supaya menjadi offline. Ya, kamu nggak harus pakai internet begitu. Setelah selesai kamu hapus lagi, download lagi. Itu caranya tanpa pakai internet maksudnya. Ya. Yang penting memorinya sudah cukup. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Amin. Ya. Lihat kemarin. Perhatikan kemarin. Apa berikan ini? Karena saya tahu orang-orang strategis juga akan datang. Amin. Amin. Bagaimana kita membawa mereka ke level murid? Tentu kalian harus memfasilitasi mereka untuk melihat dua hal: membangun dalam roh mereka lewat firman. Yang kedua, membawa mereka kepada jalan ini. Yesus berkata, I am the way, I am the truth, I am the life. Akulah jalan. Yesus yang ku bawa kalian kenal bukanlah Yesus dari pewahyuan di masa yang lalu, tapi Yesus yang sebenarnya yang diwahyukan kepada kita oleh Paulus dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Karena di dalam Dia segala sesuatu, di dalam Dia segala sesuatu ada, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bukankah ini batas? Dengarkan, pemuritan itu adalah ketika kita membawa Kristus di dalam hidup mereka, sehingga ketika mereka datang dan berkata, nama aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Sebelum kita dengar itu bagi orang lain, apakah itu juga ada di dalam? Katakan, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang ada di dalam. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam hidup oleh karena anugerah yang telah mengasihi aku, yang telah mati bagiku, yang telah bangkit bagiku, dan sekarang duduk di surga, duduk di tahta Bapa, duduk di pangkuan Bapa. Dia yang akan menyatakan Bapa kepadaku. Karena kalau Dia kulihat,
Aku akan melihat Elohim, melihat Allah Bapa. Allah Bapa akan penuh di dalamku. Bapa akan ada di dalamku. Yesus Kristus akan ada di dalamku. Aku ada di dalam Yesus. Aku ada di dalam Bapa. Itulah kehidupan yang disebut dengan murid Kristus. Haleluya. Terima kebenaran. Kebenaran ini ada di dalam diri. Haleluya. Atau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyanggamu.
firman-Mu. Kami terus fokus kepada firman Engkau Tuhan. Syakarabahai. Terima kasih untuk firman kebenaran perkataan Tuhan yang terus membawa firman naik lebih tinggi. Syakarabahai. Haleluya. Thank you Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above it sudah